Menggunakan kalender Hijriyah berarti menghidupkan syiar umat Islam dan melestarikan nilai-nilai luhur agama yang hanif ini. Tidak mungkin umat Islam mampu menjalani kehidupan mereka sebagai kaum muslimin tanpa menggunakan kalender ini, apalagi sampai tidak bersandar pada penanggalannya. Tidak mungkin bisa. Mengapa? Karena terlalu banyak aktivitas ibadah kaum muslimin yang terikat dengan penanggalan ini. Sistem penanggalan adalah kebutuhan fundamental umat manusia, sehingga setiap kaum pasti memiliki penanggalan. Hanya saja metodenya yang berbeda-beda. Bahkan ribuan tahun sebelum Masehi, orang-orang Mesopotamia sudah mengenal penanggalan. Seandainya tidak ada penanggalan, maka hilanglah sejarah mereka. Orang-orang tidak akan menemukan warisan masa lalu, dan lain sebagainya. Setelah itu datanglah penanggalan Hijriyah yang menafikan model penanggalan lainnya. Allah telah menciptakan matahari dan rembulan dengan segala kemanfaatan yang ada pada keduanya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 96, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dengan matahari dan bulan kita bisa mengetahui zaman dan waktu. Kita pun bisa menentukan waktu-waktu ibadah. Kita mudah membuat penjadwalan, menentukan janji, akad, dan kegiatan sehari-hari. Dari sini terciptalah keteraturan dalam muamalah. Dengan waktu itu pula kita bisa mengetahui masa-masa yang telah lalu. Kalau tidak ada matahari dan bulan, pastilah manusia tak akan mampu menentukan semua itu. Hilanglah kemaslahatan besar dalam kehidupan mereka. Orang-orang Arab dahulu sudah mengenal 12 bulan Qamariyah, sebagaimana yang kita kenal. Dalilnya adalah firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36, Sesungguhnya, bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Bulan-bulan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bulan Qamariyah, yaitu metode penanggalan yang disusun berdasarkan pergerakan bulan. Inilah penanggalan bangsa Arab, yang juga digunakan kaum muslimin. Penanggalan ini digunakan umat Islam untuk mengetahui kapan berpuasa Ramadan, waktu haji, hari raya, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah. Kalender yang dipakai dunia internasional sekarang ini adalah kalender Syamsiyah, yaitu penanggalan dengan melihat matahari. Sedangkan kalender Qamariyah yang digunakan umat Islam adalah kalender yang bersandar pada pergerakan atau tempat-tempat bulan, mulai dari tempat munculnya hingga tempat menghilangnya. Dalam kedua metode ini terdapat perselisihan jumlah hari. Satu tahun dalam bulan Qamariyah terdiri dari 354 hari dan terkadang sampai 355 atau 356. Sedangkan bulan Syamsiyah terdiri dari 360 hari atau sampai 364. Sehingga perbedaan jumlah hari antara keduanya sekitar 11 hari. Setiap 33 tahun terdapat selisih 1 tahun. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi mengenai waktu Ashabul Kahfi tertidur dalam gua. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Maknanya adalah 300 tahun Syamsiyah dan penambahan 9 tahun dari sisi tahun Qamariyah. Kalender Hijriyah memiliki pengaruh besar dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mewujudkan ibadah yang benar kepada Allah Ta'ala. Penanggalan Syamsiyah tidak mampu mengakomodir kebutuhan kaum muslimin dalam beribadah, karena adanya perbedaan jumlah hari. Hal ini berpengaruh pada penetapan zakat, karena zakat dihitung dengan tahun Qamariyah. Jika dihitung dengan tahun Syamsiyah, pastilah terjadi penundaan dalam pembayaran zakat dari waktu yang semestinya. Kita akan memakan harta orang-orang yang berhak untuk dizakati selama 11 atau 12 hari. Kalau hal ini terus berlangsung selama 33 tahun, maka kita memakan harta mereka selama 1 tahun penuh. Perhitungan tahun yang hakiki adalah dimulai sejak Allah menciptakan langit, bumi, matahari, dan bulan. Tatkala Adam alaihissalam turun dari surga, kemudian lahirlah anak-anaknya, maka keturunannya menghitung waktu dari turunnya Adam tersebut. Perhitungan tersebut terus berlangsung hingga diutusnya Nuh alaihissalam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari diutusnya Nuh hingga banjir yang membuat bumi tenggelam. Kemudian perhitungan tahun mulai dari topan hingga pembakaran Ibrahim alaihissalam. Saat anak keturunan Ismail sudah banyak, mereka bermigrasi ke berbagai wilayah, mereka menyebar.
Kemudian anak keturunan Ishak membuat penanggalan dari peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim hingga diutusnya Yusuf. Dari diutusnya Yusuf sampai diutusnya Musa. Dari zaman diutusnya Nabi Musa hingga masa Nabi Sulaiman. Dari masa Sulaiman hingga Nabi Isa. Dari masa Nabi Isa hingga diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu orang-orang Arab sebelum Islam, mereka menamai tahun dengan kejadian. Misalnya, tahun pembangunan Ka'bah, tahun Al-Fijar, yaitu ketika terjadi perang Fijar, tahun gajah. Kemudian setelah diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan munculnya syiar Islam di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kaum muslimin memiliki penamaan tersendiri. Penamaan tersebut memiliki nama-nama yang khusus juga, seperti tahun Al-Khandaq, di mana terjadi perang Khandaq. Tahun kesedihan karena terdapat peristiwa yang begitu membuat Rasulullah sedih, yaitu wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Tahun Al-Wada, yaitu tahun terjadinya Haji Al-Wada. Ini terjadi di masa pemerintah Umar radhiyallahu anhu. Tahun-tahun senantiasa disebut dengan peristiwanya hingga terjadi sesuatu di zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab. Negeri-negeri banyak yang bergabung dengan Madinah. Muncullah kebutuhan untuk mengurutkan tahun. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ada seseorang yang mengadukan kepada Umar bin Al-Khattab perihal utang piutang. Ada seseorang yang berutang yang jatuh tempo di bulan Sya'ban. Karena ia belum membayar saat jatuh tempo tersebut, pihak pemberi utang melaporkannya kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar meresponnya dengan menanyakan bulan Sya'ban tahun kapan. Dari situlah akhirnya dirumuskan permasalahan penetapan tahun. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan berdiskusi dengan mereka. Kata Umar, tentukan sesuatu untuk masyarakat yang mereka bisa mengetahui waktu. Ada yang mengatakan, tulislah dengan menggunakan penanggalan Romawi. Pernyataan ini dikomentari, mereka itu membuat penanggalan sejak zaman Zulkarnain. Itu terlalu jauh masanya. Kemudian ada yang mengatakan, tulislah dengan penanggalan Persia. Lalu ditanggapi, orang-orang Persia kalau berganti raja, maka warisan, kebijakan penguasa sebelumnya ditinggalkan. Kemudian para sahabat bersepakat untuk menghitung berapa lamakah Rasulullah tinggal di Madinah. Lamanya adalah 10 tahun. Lalu ditulislah penanggalan dengan menghitung sejak Rasulullah berhijrah. Permasalahan berikutnya adalah tentang awal bulan dalam satu tahun tersebut. Muhammad bin Sirin rahimahullah berkata, ada seseorang yang datang kepada Umar bin Al-Khattab. Orang itu berkata, tetapkanlah penanggalan. Umar berkata, penanggalan apa? Orang itu menjawab, sesuatu seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Mereka menulis di bulan sekian pada tahun sekian. Umar berkata, itu bagus, tetapkanlah penanggalan. Mereka berkata, dari bulan apa kita memulai? Ada yang mengatakan, bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan, dari bulan Muharram, karena ini adalah waktu di mana orang-orang pulang dari haji. Itulah bulan Muharram. Mereka pun menyepakatinya. Pada 20 Jumadil Akhirah, 17 tahun dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimulailah penggunaan penanggalan Islam penanggalan. Peristiwa ini bertepatan dengan 15 Juli 622 Masehi. Dan tahun ini disebut dengan tahun izin, maksudnya diizinakannya Rasulullah dan para sahabatnya untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Digunakanlah penanggalan Hijriyah dengan menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam setahun. Penanggalan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab, karena mereka orang-orang Arab menentukan waktu dengan bulan. Hari pertama dimulai dengan masuknya waktu malam, berbeda dengan kaum lainnya yang menentukan waktu dengan matahari. Tahun Hijriyah ini terdiri dari 12 bulan Qamariyah. Jadi satu tahun Hijriyah itu sama dengan 354 hari. Dan satu bulan terdiri dari 29 atau 30 hari. Lalu mengapa Muharram? Mengenai awal bulan untuk tahun Hijriyah, para sahabat mengajukan beberapa usulan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada yang mengusul bulan Sya'ban sebagai awal tahun. Ada yang mengajukan Ramadan, kemudian mengerucut ke pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yaitu bulan Muharram. Dengan alasan karena di bulan ini jamaah haji pulang dan Muharram adalah bulan Allah. Ini alasan dari sisi syariat. Adapun dari sisi sosial budaya, Muharram merupakan bulan yang dipilih oleh bangsa Arab
untuk memulai tahun-tahun mereka sebelum Islam datang, sehingga mereka telah terbiasa dengan keadaan ini. Setelah Islam datang, Rasulullah mengukuhkannya dengan menyebut bulan ini Syahrullah, yaitu bulan Allah. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, dan tidak ada bulan setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah melebih bulan Muharram. Bulan ini dinamai dengan bulan Allah karena saking besar kemuliaannya. Bulan Muharram adalah bulan suci dalam Islam. Di bulan ini pula banyak terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam syariat maupun dalam sejarah. Pertama, dianjurkannya puasa 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, yaitu 10 Muharram. Beliau bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari baik, hari di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Lalu Musa pun berpuasa di hari tersebut. Nabi berkata, "Aku lebih berhak terhadap Musa dibanding kalian." Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa di hari itu. Kedua, peristiwa penting dalam catatan sejarah. Beberapa peristiwa penting dalam catatan sejarah yang terjadi di bulan Muharram adalah datangnya orang-orang Habasyah dengan pasukan gajah mereka di kota Mekah. Mereka dipimpin oleh Abrahah dengan misi merobohkan Ka'bah. Di bulan ini juga kiblat kaum muslimin berpindah, semula di Baitul Maqdis, kemudian menuju Ka'bah. Perubahan ini terjadi sekitar 16 ataupun 17 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada bulan Muharram ini pula, kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar berhasil menguasai kota penting di Irak, yaitu Basrah. Hal ini terjadi pada tahun 14 Hijriah. Kemudian pada tahun 20 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan Mesir dengan panglima mereka, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kemudian bulan ini juga mencatat duka dengan syahidnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma di Karbala. Peristiwa-peristiwa lainnya juga yang disebut-sebut terjadi pada bulan ini adalah bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam dari banjir besar. Diangkatnya Nabi Idris alaihissalam ke langit keempat. Padamnya api Namrud di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang lama berduka dipertemukan lagi dengan putranya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya diselamatkan dari Fir'aun. Dan di bulan ini pula Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit.